sudah berada di daerah kantor Lurah Kalisari, Jakarta Timur. Ayo kita masuk yuk. Maaf sebelumnya Bapak, apakah Bapak mengetahui tentang patologi birokrasi itu seperti apa? Patologi birokrasi biasanya ini penyakit pada karyawan nih, Iya. yang jarang masuk, malas segala macam. Tapi alhamdulillah di Kalisari ini dari dulu sampai sekarang ini tidak ada anak-anak yang malas. Tidak ada. Alhamdulillah. Bagaimana sih Pak keadaan birokrasi saat ini yang di Kalisari, Kelurahan Kalisari? Keadaan birokrasi di Kalisari memang selama ini berjalan ya. Kita juga tentunya hubungan antara kita dengan karyawan, hubungan antara kita dengan semua lembaga masyarakat yang ada, RT, RW, LMK, KDM. Nah ini kita berjalan dengan baik. Berarti sudah menjalin narasi yang sangat baik maupun dari pemerintah maupun kepada masyarakatnya ya Pak. Alhamdulillah, tidak ada gejolak di Kalisari ini. Alhamdulillah. Sistem manajemen birokrasi di Kelurahan Kalisari itu seperti apa sih Pak? Sistem manajemen di Kalisari kita ini kan sekarang pelayanan satu pintu ya. Satu pintu. Nah, karena adanya PTSP, adanya kependudukan, jadi pelayanan tuh masyarakat juga tidak artinya kita bertatap terbuka langsung ya. Selama ini kita dalam keadaan pandemi, memang di depan kalau Anda lihat nanti ada box di depan, yaitu pelayanan kita melalui box, nanti diambil, dilayani yang bersangkutan diambil. Terus pengorganisasiannya udah terorganisasi dengan baik belum Pak di sini? Ya alhamdulillah sudah berjalan, kependudukan juga ada, terus dari PTSP sendiri juga ada, jadi pelayanan semua tetap pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu. Terus mengenai pengawasan nih Pak, siapa sih yang bagian apa yang mengawasi kinerja birokrasi di sini Pak? Kalau kinerja kita banyak pengawasnya. Pengawasnya Di banyak. samping kita juga setiap bulan ada laporan, kita juga ada laporan kinerja. Ya. Nah kalau kita malas-malas itu bisa ketahuan. Karena dari hasil pekerjaan kita juga tiap hari nggak mungkin mereka bisa menginput kegiatan dia kalau dia nggak hadir. Iya. Makanya saya bilang tadi patologi di sini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalau misalnya penyalahgunaan dan wewenang itu ada nggak sih Pak? Wah, Sebelumnya? alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah. penyalahgunaan. Dari sebelum Bapak menjabat? Dari atau- sebelum saya menjabat sampai saat ini, kebetulan lurah yang lama juga teman saya sendiri, Iya. beliau juga beranjak bareng dengan saya. Iya. Cuma duluan dia 2 tahun. Tuh. Kalau misalnya ada penyalahgunaan dan wewenang nih ke depannya, tindakan apa sih yang Bapak lakukan ketika melihat atau mendengar laporan tersebut? Kalau itu kita buat teguran dulu. Teguran dulu. Teguran 3 kali baru kita laporkan sampai pemecatan kalau sekarang ini. Pemecatan. Bahkan kalau dia kesalahan fatal itu udah bisa langsung pemecatan. Oke. Jadi pertama ke Bapak dulu, habis itu ke atasan, ke kecamatan atau gimana Pak? Ya, kita di sini ada Pak Sekal. Pak Sekel. Silakan Pak Sekal. Kebetulan Pak Sekal juga dia kepala sekretariat dan kepala penata usaha keuangan. Jadi beliau nanti lapor dengan saya bahwa yang bersangkutan punya kesalahan segala macam, kita buat teguran sekali, 2 kali tertulis, Iya. sampai 3 kali, bisa sampai pemecatan. Pemecatan. Ya. Oh, berarti Pak Sekel ini dengan atas nama Bapak siapa? Zainal Arifin. Sebagai Sekel Kelurahan Kalisari ya Pak? Iya. Jadi kalau misalnya ada pemecatan atau pelaporan dari itu masyarakat tentang penyalahgunaan atau wewenang dan kinerja birokrasi di sini langsung ke Bapak laporannya. Ya, nanti kita tampung dulu, Iya. di minimal kita panggil yang bersangkutan yang menyalahgunakan orang itu, nanti kita proses gitu kan. Proses sampai 3 kali teguran yang tadi Pak Lurah sampaikan itu, kita laporin sampai ke kecamatan berjenjang tetap ya, sampai kecamatan, sampai wali kota gitu. Sampai wali Nanti kota. sampai tindakan ke wali kota, silahkan gitu. Kita, yang penting kita dibina kembali udah, sampai teguran sampai 3 kali, nanti kita pasrahkan ke tingkat wali kota. Gitu. Tingkat wali Tapi kota. tetap berjenjang dari sampai Berjenjang. kecamatan dulu. Itu biasanya memakan waktu berapa hari Pak? Kalau tentang Ya proses lah kita mesti tidak pasti juga gitu Tidak kan. pasti, ya. Kalau dia dikasih pembinaan langsung
ada perbaikan ya mau kan kita mungkin dari 1-2 teguran mungkin kita gugur 1-2-nya kan gitu, karena dia udah perbaikan, udah kita bina dan dia aktif lagi, rajin lagi apa ya udah kita bisa kan tetap proses gitu kan, soalnya tidak mesti waktunya gitu aja. Ya. Nanti di sidang dulu apa gimana? Iya, Sidang dulu. proses. Solusi apa sih dari Bapak sebagai lurah dan Bapak Zainal sebagai sektor menghadapi laporan tersebut ke depannya? Solusi apa, Pak? Laporan dari mana Laporan nih? penyalahgunaan wewenang, Pak. Kalau laporan penyalahgunaan wewenang itu kita langsung kita proses. Biasanya kan kita ada laporan juga dari masyarakat. Iya. Artinya masyarakat sekarang bisa lapor bukan hanya melalui tertulis, bahkan karena banyak sistem yang dipakai. Banyak sistem yang dipakai. Sistem bisa kita Online. online. Siap. Bagaimana cara masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan ataupun kritikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalisari, Pak? Kalau sekarang ini kita dengan adanya banyak sistem dari mulai sekarang ini Jaki, dulu ada CRR, sistem laporan cepat kan, reaksi Iya, cepat. iya. Sekarang ganti dengan Jaki. Artinya masyarakat tidak harus dia datang demo Ya. dengan adanya Jaki ini, malah itu langsung ke sistem itu bisa sampai ke gubernur langsung. Jadi sistem kerjanya masyarakat melaporkan kritikan atau keluhan kepada di aplikasi Jaki. Jaki. Nah, dari aplikasi Jaki itu langsung ke Kita pihak tidak gubernur ke Bapak. dari ke sistem, Ke sistem, langsung ke sistem, nanti sistem yang proses. Kalau emang dia keluhannya apa, Ya. mohon tumbang segala macam ya kita tindak lanjuti. Selama belum kita tindak lanjuti tetap masih merah laporan itu. Setelah kita proses baru jadi hijau. Jadi sistem Jakinya itu yang megang pusat provinsi atau Pusat, provinsi. Nah, selanjutnya provinsi itu memberitahukan kepada pihak kelurahan. Enggak diberitahukan dari sistem kelihatan. Oh. Dari sistem langsung udah kelihatan sekarang, udah online ya. Iya, iya. Sistem itu baru kita tindak lanjuti di lapangan. Oh, gitu ya. Pernahkah Bapak mendapat laporan dari masyarakat tentang masalah pungutan liar maupun masalah-masalah birokrasi di sini, Pak? Dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalisari. Kalau pungli udah nggak ada lagi sekarang. Nggak ada. Dengan adanya pelayanan gratis, Hmm. DKI kita pelayanan gratis. Bahkan juga bukan cuma pelayanan masyarakat ya. Iya, iya. Sekarang ini kita bagian pertanahan juga termasuk pernyataan jasa sengketa, riwayat tanah, termasuk waris, itu udah gratis semua kita di Jakarta. Kecuali jual beli ya. Kalau jual beli ada kewajiban 1%, itu pun notaris bukan kita. Jual beli tanah. Nah, dari notaris nanti baru notaris yang ngatur kita. Kita hanya saksi. Iya, iya. Nah, saksi di situ juga bukan kita merupakan saksi kedinasan, saksi Iya. pribadi. Transaksi pribadi. Makanya kalau di akte jual beli dari notaris siapapun bisa melayani Saksi. Nggak harus lurah, Iya. bisa sektor, bisa staf. Karena saksi pribadi, bukan saksi kedinasan. Gitu. Tapi pernah nggak Pak dapat KTP yang lama, belangkonya nggak ada, alasannya apa gitu? Pernah nggak Pak dari masyarakat? Kalau dulu memang pernah ada, itu pun bukan terjadi di sini mungkin. Saya waktu itu di tengah, belangko yang habis. Belangko yang habis. Bahkan bukan hanya belangko, kita itu termasuk kakak sampai saat ini nggak ada lagi tuh yang kakak pencetakan jenisnya yang tebal. Sekarang kita pakai kertas folio biasa. Oh iya, iya. Ya karena ya mungkin anggarannya nggak ada kali tadi. Tuh, jadi kakak kita sebetulnya pelayan kita sekarang lebih gampang kok. Lebih gampang. Masyarakat bisa nge-share sendiri melalui aplikasi, datang ke kelurahan tinggal terima hasil. Dengan terima kasih. Untuk KTP kakak bisa mengupload sendiri. Tuh. Terus masyarakat pernah nggak sih Pak dapat laporan dari masyarakat nih? Dia ngasih duit ke pihak apa gitu, pihak pemerintah maupun pihak calo-calo yang pembuatan IKTP biar proses pembuatan IKTP-nya lancar itu Pak. Pernah nggak? Kalau di kantor mana berani? Ada CCTV. Ada CCTV. Iya, ada CCTV ada. Jadi sekarang udah nggak ada ya Pak. Nggak ada. Terus tindakan apa yang Bapak lakukan jikalau kedepannya ada masalah tersebut seperti pungli atau masalah-masalah lainnya? Kalau terdapat pungli kita laporin.
Nggak boleh. Karena yang namanya petugas kependudukan, PTSP, dia pun punya satpol sendiri di tingkat kecamatan. Kita tinggal lapor dengan kecamatan, diproses tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota sampai ke gubernur. Langsung ke gubernur. Ya. Menurut Bapak nih, apa yang harus ditingkatkan dari pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalisari? Bukan hanya di Kalisari, kali keseluruhan. Keseluruhan ya. Karena kalau keseluruhan se-DKI, kita ini selama ini memang sedang kesulitan ya untuk belangko, khususnya KK ya. KK. Untuk KK ya, mudah-mudahan aja dengan adanya tahun baru nanti kali ini. Karena kan dengan adanya COVID, kita jadi semua pelayanan banyak yang kegiatan-kegiatan kita tertunda. Termasuk anggaran-anggaran kita juga pasti kali ya banyak yang efisiensi, dikecilkan, bahkan dihilangkan. Tuh, mudah-mudahan aja 2022 nanti bisa berjalan lagi. Amin. Menurut Bapak, apakah pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Kalisari ini sudah berjalan dengan baik dan memuaskan masyarakat? Sudah baik, sudah baik. Sudah baik? Iya. Tidak ada permasalahan? Tidak ada, serius? tidak ada. Lalu yang kedua, menurut Bapak nih, melihat kinerja dari tata kerjanya pemerintahan di Kelurahan Kalisari ini terkait pelayanan publik itu seperti apa, Pak? Tertata rapi atau terbilang sulit dalam pelayanan kepada masyarakatnya? Sulit sih enggak, kadang-kadang cuman kadang-kadang masyarakat kurang tahu syaratnya, baik aja, jadi sebenarnya sih rapi, cepat. Rapi, cepat ya. Terkadang masyarakatnya Yang kurang paham, kurangnya apa itu sistemnya. sistemnya. Nah, yang ketiga, pengalaman Bapak, apakah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Kalisari ini pernah terjadi kegiatan yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh para pegawainya atau ASN-nya yang bekerja di kantor Kelurahan Kalisari ini, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Pak? ada. Tidak ada. Oke. Lalu yang selanjutnya, apakah ada banyak keluhan dari masyarakat terkait kinerja para pegawai Kelurahan Kalisari yang kurang efektif dan lepas tanggung jawab dalam melayani masyarakat? Pernah lihat gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak Ya? pernah. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah dalam pelayanan keluhan atau saran itu disediakan wadah atau fasilitasnya dalam menampung semua keluhan dan saran dari masyarakat? Misalnya menyediakan kotak suara dan call center di kantor Kelurahan Kalisari. Nah, kalau misalnya kita bikin data nih, paling cuma bikin Masukin ke itu aja ya, iya Dropbox udah, itu. nanti masukin di PA. Nah, terus gimana dong kelanjutannya, kan kita nggak tahu informasi kapan. Nanti di WA katanya gitu. Lah, nomor kita belum bisa. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah melihat atau mengalami kegiatan yang tadi, yang pungli tadi, yang dilakukan oleh para pegawai Kelurahan Kalisari seperti saat ingin mengurus surat-surat penting di kantor Kelurahan Kalisari tetapi dimintai uang yang cukup besar oleh para pegawai dalam mengurus surat-surat penting tersebut? Nah, kalau itu enggak sih, enggak. Kalau itu enggak, hanya pelayanannya lama itu aja. Pelayanannya aja. Pelayanannya aja yang kurang baik lah. Menurut Bapak, adakah pelayanan wewenang dan jabatan di dalam lingkungan Kelurahan Kalisari? Ada. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Nah, situ saya belum pernah lihat lah. Selanjutnya, menurut pengamatan Bapak, apa saja yang masih kurang dan perlu dibenahi lagi di Kelurahan Kalisari ini terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas yang ada di Kelurahan Kalisari? Nah, itu satu buat bikin surat tadi ya. Nah, ini seperti ini pertama nih buat KTP kakak kita mau pindah. Nah, kita harus nunggu lama. Ya kan? Sementara kan udah online. Nah, itu satu. Terus buat izin usaha lambat juga itu. Nah, itu keluhan. Itu aja ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak udah mau diwawancarai.